Shalom sahabat pijar. Ada banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin rohani. Tapi sebetulnya mereka belum memahami apa arti menjadi seorang pemimpin rohani. Sebetulnya menjadi pemimpin rohani itu artinya mengarahkan seseorang untuk berfokus kepada Kristus, yaitu melakukan seluruh rencana Tuhan di dalam kehidupan dia. Perlu kita ingat bahwa berbicara tentang kepemimpinan, kita berbicara tentang dua hal, yaitu otoritas dan karakter. Nah, otoritas itu berbicara tentang kedudukan atau kekuasaan yang diberikan oleh Allah sebagai sumber otoritatif tertinggi. Sedangkan karakter itu berbicara tentang kompetensi dan keteladanan. Jadi kompetensi dan otoritas ini seharusnya berjalan bersamaan. Artinya begini, ketika seseorang memimpin hanya bermodalkan otoritas, tetapi dia tidak memiliki kompetensi, itu hanya akan menimbulkan pergunjingan di lingkungan dia. Ya, dia tidak akan memiliki wibawa di hadapan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, firman Tuhan banyak sekali mengupas tentang pentingnya otoritas. Karena ketika kita lahir, kita sudah berada di bawah otoritas loh. Demikian juga ketika kita ada di dalam pelayanan. Ada otoritas yang diberikan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Nah, apa ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin rohani? Ya, yang pertama, bahwa pemimpin rohani itu harus memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 1, itu Rasul Petrus itu bersaksi bahwa dia mengalami Kristus. Nah, dalam konteks ini, dia melihat sendiri ketika Yesus disalibkan, mati, dan bangkit. Dan Petrus menasihatkan kita supaya kita memiliki perasaan yang sama seperti dia ketika dia menyaksikan dan mengalami bagaimana hidup dengan Kristus. Kadang-kadang banyak orang mengatakan ketika dia sudah melakukan pekerjaan Tuhan, dia sudah melayani Tuhan. Padahal seharusnya kita melayani Tuhan terlebih dahulu, yaitu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga sebagai akibatnya kita melayani pekerjaan Tuhan. Nah, seorang pemimpin rohani harus terlebih dahulu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Baru dia bisa mengajak orang lain memiliki hubungan intim dengan Tuhan, ya kan? Jadi sebuah kesaksian itu akan lebih bernilai ketika disampaikan oleh seseorang yang sudah mengalami terlebih dahulu apa yang mau dia saksikan. Bukan kata orang. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin rohani harus mengenal Kristus secara pribadi terlebih dahulu. Baru dia mengajak orang lain untuk mengenal Kristus secara pribadi. Jadi kenali dulu siapa yang kita layani. Karena nggak mungkin kita mengabdikan diri kepada orang yang kita tidak kenal, ya kan? Jangan sampai pelayanan itu dianggap sebagai sebuah profesi. Jangan, hati-hati ini. Karena tidak adanya hubungan yang intim dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak hanya sebatas rajin ke gereja loh, atau ikut pelayanan, atau bahkan berkhotbah, tidak. Tetapi pengenalan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki pengalaman pribadi dengan Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengalaman pribadi dengan Kristus? Ya. Nah, pengalaman bersama Kristus itu biasanya kita alami ketika kita masuk dalam pergumulan, dalam masalah. Ingat, seringkali Tuhan itu menggunakan masalah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga kita bisa mengenal dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Pengalaman pribadi dengan Kristus hanya dialami dengan masalah. Tanpa masalah, kita tidak akan bisa mengenal siapa itu Yesus. Dampak dari pengenalan yang benar akan Allah itu akan menghasilkan pengertian yang benar tentang siapa diri kita di hadapan Allah. Seorang pemimpin rohani haruslah seorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. di mana itu merupakan akibat dari hubungan yang intim dengan Tuhan.
Ketika seseorang masih hidup di dalam daging, dia tidak mungkin menjadi pemimpin rohani. Kenapa? Bagaimana mungkin kita mengajak orang untuk hidup dalam roh sementara kita hidup dalam daging? Nah, hidup yang dipimpin oleh roh ini harus terrefleksi dari kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya ketika kita melayani di gereja. Ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di kantor, ketika ada di lingkungan masyarakat atau ngobrol dengan tetangga, dimanapun kita berada, kita harus merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan itu dalam sikap, dalam perbuatan, maupun dalam perkataan. Bahwa kita itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ciri yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 2, dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah. Sebagai seorang pemimpin rohani, kita harus memberikan solusi atau kebutuhan rohani dari orang-orang yang kita pimpin. Kita perlu melihat bagaimana level kerohanian mereka. Kita perlu menemukan apa yang menjadi kendala dalam pertumbuhan iman mereka. Nah, salah satu tugas kita sebagai pemimpin rohani adalah membuat iman orang yang kita pimpin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Coba kembangkan kreativitas kita di zaman now ini untuk memimpin orang-orang sehingga mereka menjadi mempelai Kristus. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita baca di ayat 2 Petrus mau mengatakan bahwa ketika engkau menjadi pemimpin, tilik dulu dong motivasinya. Karena di ayat itu dikatakan bahwa jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan untuk mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian. Banyak orang mau menjadi pemimpin, pemimpin di gereja. Tetapi lihat, motivasinya apa? Motivasinya mungkin karena untuk lebih kelihatan rohani. Motivasinya supaya ingin dihormati. Ada juga yang supaya terlihat lebih sukses. Ketika motivasi seseorang adalah untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan dari orang-orang di sekitarnya, itu sama aja dengan dia sedang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Seorang pemimpin rohani itu harusnya mendapat otoritas dari Allah terlebih dahulu, bukan dari manusia. Artinya begini, ketika dia melayani sebagai pemimpin, itu harus merupakan panggilan Tuhan buat hidupnya. Nah, pelayanan itu seharusnya bukan didasari oleh kehendak kita, tetapi atas kehendak Allah. Masalahnya bagaimana kita bisa mengetahui apakah pelayanan itu merupakan panggilan Tuhan atau bukan? Satu-satunya cara adalah miliki intimacy with God. Sehingga pelayanan itu dilakukan dengan motivasi yang benar. Seperti ada tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Dikatakan demikian, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seorang pemimpin yang benar akan menarik orang-orang yang dia pimpin kepada Kristus. Tapi sayangnya banyak orang yang mengkultuskan gembala atau pendetanya. Karena itu pemimpin-pemimpin harus berhati-hati. Arahkanlah jemaat itu kepada Kristus, bukan untuk mengidolakan bahkan mengkultuskan pendetanya. Ingat, jemaat itu milik Kristus dan bukan milikmu. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.